Esok paginya, semua berjalan lancar tanpa ada hambatan apapun. Pagi ini Amelia mendapat tugas ganda, yaitu membersihkan ruangan direktur utama, dan dilanjutkan membersihkan ruangan asisten direktur. Huf, kita mulai pekerjaan ini. Semangat Amelia, kamu bisa demi orang tuamu. Amelia menyemangati dirinya sendiri, mau bagaimana lagi sebenarnya membersihkan ruangan direktur saja sudah sangat melelahkan, sekarang ditambah membersihkan ruangan asisten direktur. Amelia masuk ke ruangan direktur dengan menenteng ember dan alat pel. Dia memulai kesibukannya dengan membersihkan debu dengan kemocengnya. Meski setiap hari dibersihkan tetap saja ada debu yang menempel. Ceklek. Pintu terbuka, menampilkan Smith Alexander yang gagah dengan setelan jas berwarna navy. Selamat pagi Tuan Smith. Sapa Amelia sopan. Pagi. Jawab Smith singkat, lalu duduk di kursi kebesarannya, memulai pekerjaannya kembali. Amelia juga sibuk dengan pekerjaannya, dia mulai mengepel seluruh ruangan setelah merapikan beberapa barang ke tempat yang seharusnya. Hingga bunyi decitan pintu membuat Amelia melirik sebentar, wanita cantik tapi angkuh itu masuk dengan santai. Pakaiannya ketat membentuk tubuh seksinya, tatapan matanya tajam. Apalagi saat melihat dirinya yang sedang mengepel. Tunggu apa kau hah? Keluar, aku ingin bicara dengan kekasihku dan tak mau diganggu. Usir Marissa dengan gaya angkuhnya. Punya hak apa kau menyuruh petugas kebersihan yang sedang bekerja? Jika ingin bicara, silahkan bicara. Entah kenapa, hatinya merasa tak suka saat Marissa dengan seenaknya membentak dan mengusir Amelia. Lanjutkan pekerjaanmu, Amelia. Amelia menganggukkan kepalanya dan memilih melanjutkan pekerjaannya. Tapi sayang. Bicaralah. Ucap Smith singkat, matanya fokus ke arah berkas yang sedang dia pelajari isinya. Kamu tahu, dia oge yang membuat rokku kotor karena kopi yang dibawanya. Lalu urusannya denganku apa, Marissa? Tanya Smith sinis. Pecat dia pegawai yang tidak becus. Cetus Marissa, membuat Amelia menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatap wajah Marissa. Dia tak punya kesalahan fatal, lalu alasan apa yang membuat aku harus memecat dia? Katakan, apa yang ingin kau bicarakan? Jangan bertele-tele, aku banyak kerjaan. Ucap Smith tegas, Marissa menatap sinis pada Amelia. Dia tak suka melihat oge yang menurutnya rendahan itu ada di ruangan kekasihnya. Papa menginginkan kita segera menikah, atau bertunangan. Bukankah kita sudah tidak saling mencintai? Lalu untuk apa tetap bertahan dengan hubungan yang tidak sehat ini Marissa? Tanya Smith, matanya memicing menatap Marissa. Setidaknya itu yang orang tua kita inginkan kan? Kalau begitu, kenapa kau tidak menikahi ayahku saja? Aku tak mau melakukan hal tak berguna, aku ingin bebas menentukan hidupku sendiri. Ucap Smith tegas. Apa kau sudah melupakan cinta kita, Smith? Kau tanya padaku. Kenapa tak kau tanyakan saja pada dirimu sendiri? Aku memang mencintai dirimu, tapi itu dulu. Ucap Smith lagi, tatapannya menajam. Aku tanya, apakah kau selalu ada untukku? Sebagai seorang kekasih kau hanya datang saat kau menginginkan sesuatu, dan setelah mendapatkannya kau menghilang lagi, tenggelam lagi dalam dunia bodohmu itu. Itu duniaku Smith. Ucap Marissa. Maka dari itu pergi bersama duniamu dan aku dengan duniaku. Kita punya dunia masing-masing, dan itu tak sejalan. Jadi untuk apa lagi bersandiwara, Marissa? Bukankah dari awal kau memang tak pernah mencintaiku? Lalu untuk apa sekarang bersikeras menginginkan hubungan ini bertahan? Tanya Smith pedas. Maaf Tuan Smith, saya sudah selesai. Saya permisi. Ucap Amelia menyela. Pergilah. Amelia keluar dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi dia lega karena tak dipecat, dan di satu sisi lain dia juga merasa bersalah karena telah mendengar perdebatan sepasang kekasih itu. Amelia melanjutkan pekerjaannya membersihkan ruangan asisten direktur dan di dalam ruangan itu juga masih terasa memanas, seiring perdebatan yang semakin memuncak. Smith, kenapa tak mencoba untuk membuka kembali hatimu untukku? Tidak, aku sudah terlalu muak dengan drama ini Marissa. Jadi hentikan semua kekonyolan ini. Jawab Smith sinis. Baiklah,
Aku akan bilang pada papamu agar melanjutkan hubungan ini. Terserah kau saja, gadis pengadu. Sindir Smith, membuat wajah Marissa memerah menahan amarah. Andai saja Smith tahu kalau wanita yang di depannya ini bukan gadis lagi, dia hanya jalang yang memiliki paras cantik bak bidadari. Marissa pergi dengan membawa 1000 kekesalan di benaknya, dia membanting pintu dengan keras hingga berdebum. Smith meliriknya sebentar, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya yang tertunda karena kedatangan wanita yang teramat dia benci untuk saat ini. Dulu, dia memang mencintai wanita itu. Tapi setelah dia menjadi model dan sering sibuk, bahkan tak memiliki waktu untuk bersamanya dan perlahan rasa cinta itu memudar dan menghilang begitu saja. Dia merasa hubungannya hambar, apalagi setelah dia tahu kalau orang tua Marissa ikut campur dalam segala hal di hubungannya. Mereka juga menyembunyikan beberapa aib anaknya, demi bisa membuat Marissa menjadi istri dari seorang Smith Alexander, pemilik perusahaan periklanan terbesar di negara ini. Tak lama, ponsel yang tergeletak di meja Smith berdering dengan nyaring, membuat fokusnya buyar. Cih, wanita itu pasti sudah mengadu. Tanpa berlama-lama, Smith mengangkat panggilan yang berasal dari apanya. Ya, ayah Smith adalah orang Korea dan dia menikah dengan wanita cantik di negara ini. Yoboseyo apa? Ucap Smith dengan bahasa Korea. Tak usah banyak berbasa-basi Smith Alexander, kenapa kau menyakiti Marissa? Menyakiti apa? Tanya Smith santai. Kau menolak pernikahan kalian dipercepat dan menginginkan hubungan kalian berakhir, kau ini kenapa sebenarnya? Lalu di mana kesalahanku, Pak? Tanya Smith lagi, dia masih terlihat santai menghadapi ocehan khas orang tua itu. Ada denganmu Smith, kenapa kau membangkang perintah apa? Apa aku tak punya hak untuk menentukan hidupku sendiri? Aku sudah dewasa, aku punya pilihan sendiri. Aku tak mencintai perempuan itu lagi. Jawab Smith. Smith Alexander, teriak apa dari seberang telepon. Ada apa? Pokoknya kau harus bertunangan dengan Marissa, secepatnya. Itu keputusan final dariku, tak bisa diganggu-gugat. Ucap apa Smith dengan nada kemarahan. Silakan lakukan apapun yang apa mau, aku tidak peduli. Ucap Smith dan memilih mematikan sambungan telepon secara sepihak. Smith menghela nafasnya berat, apa dia harus melakukan sandiwara lagi? Dia lelah dengan semua ini, apalagi dengan drama pura-pura bahagia dengan perjodohan sialan itu. Pagi ini Smith datang lebih pagi ke kantor, karena beberapa berkas yang harus diselesaikan pagi ini juga. Tapi ruangannya masih terlihat seperti kemarin, berarti belum ada petugas kebersihan yang membersihkannya. Ceklek. Terdengar suara pintu terbuka dan menampilkan wajah pucat Amelia, dia masuk perlahan. Selamat pagi Tuan Smith, maaf saya terlambat membersihkan ruangan Anda. Ucap Amelia pelan, dia merasa tak enak hati karena datang terlambat hari ini. Kemarin malam dia tak bisa tidur karena terfikir orang tuanya di kampung. Aku tak peduli kau kenapa, tapi pekerjaanmu harus tetap berjalan. Kau paham kan? Saya paham Tuan. Jawab Amelia suaranya bergetar, menahan rasa takut pada pria yang duduk di kursi kebesarannya. Mulailah bekerja, tapi jangan berisik. Amelia mulai mengerjakan pekerjaannya, seperti biasa dia bekerja dengan teliti, dan mengeceknya 2 kali takutnya kurang bersih. Tapi karena tidak hati-hati, Amelia terpeleset dan terjatuh. Ausyah, ringis Amelia sambil mengusap bokongnya yang mencium ubin marmer itu. Hati-hati dalam bekerja Amelia, kenapa kau tidak fokus? Tanya Smith, dia mengulurkan tangannya untuk membantu Amelia berdiri. Hanya terpeleset karena lantainya basah Tuan. Biasanya kau selalu hati-hati Amelia, apa ada hal yang mengganggu pikiranmu saat ini? Tanya Smith. Cekak, katanya tadi tak peduli apapun, tapi sekarang dia bertanya. Konyol sekali, everybody. Tidak ada Tuan. Jawab Amelia setelah berdiri berhadapan dengan Smith. Kau tak bisa berbohong dariku Amelia. Amelia menghela nafasnya berat, memang dia punya masalah saat ini. Bapak saya sakit di kampung Tuan, sakit parah. Ucap Amelia lirih, sambil menunduk. Kau akan pulang? Tanya Smith, tiba-tiba saja dadanya terasa sesak. Saya berniat pulang Tuan,
tapi pekerjaan saya tak bisa ditinggal. Bekerja di sini merupakan suatu keberuntungan. Kirim saja uang untuk biaya pengobatannya, Amelia. Cetus Smith santai. Saya belum gajian Tuan. Kamu bisa meminjam pada saya. Ucap Smith dengan senyum mencurigakan. Bisakah? Tentu saja bisa, Amelia. Dengan satu syarat. Ucap Smith lagi, bibirnya menyeringai nakal. Syarat? Syarat apa Tuan? Tanya Amelia polos, padahal Smith sudah merencanakan sesuatu yang sangat menguntungkan baginya. Kau harus menjadi simpananku, deal? Amelia terhenyak saat mendengar ucapan yang terlontar begitu saja dari mulut atasannya. Bagaimana Amelia? Ku pastikan hidup kedua orang tuamu terjamin, jika kau setuju dengan syaratku. Bisakah saya berpikir dulu? Tanya Amelia. Tentu, besok aku tunggu jawabanmu. Baik Tuan, saya permisi. Pekerjaan saya masih banyak. Ucap Amelia pelan, sangat pelan. Smith duduk kembali di kursi kebesarannya, dia bergaya cool saat Amelia meliriknya sekilas lalu keluar dari ruangan direktur itu. Amelia kembali bekerja, tapi pikirannya terus tertuju pada perkataan Smith tadi. Menjadi simpanan, haruskah dia menyetujuinya? Dan apalagi tadi katanya, dia akan menjamin hidup orang tuanya, dia bingung harus bagaimana saat ini. Simpanan, satu kata yang terasa sangat keramat bagi Amelia. Dia sering membaca di novel-novel kalau simpanan itu harus melayani pria yang menjadikannya simpanan, termasuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Apakah dia harus menyerahkan seluruh hidup dan tubuhnya pada laki-laki itu? Memikirkannya saja membuat Amelia pusing. Sore harinya, seperti biasa Amelia berdiri di sisi trotoar menunggu angkutan umum. Biasanya sore begini akan sulit menemukan angkutan umum yang masih kosong. Tapi lagi-lagi, Smith datang dan menawarkan tumpangan untuknya. Sebenarnya dia ingin menghindari pria itu untuk sementara, jujur saja dia takut bertemu pria itu. Tapi tak ada pilihan lain selain mengiyakan, dan seperti kemarin Smith mengantarkan Amelia. Terima kasih sudah mengantarkan saya Tuan. Amelia hampir saja membuka pintu, tapi ucapan Smith membuatnya berbalik dan menatap pria tampan di sampingnya itu. Kamu tak menawariku untuk mampir Mel? Tanya Smith santai, padahal Amelia sudah ingin pergi dari dekat Smith. Boleh Tuan, tapi kosan saya sempit. Mungkin Tuan takkan nyaman. Tak apa. Jawab Smith singkat. Singkatnya, Amelia membawa Smith ke kosannya. Sepanjang jalan, orang-orang tak berhenti memuji ketampanan seorang Smith Alexander yang berjalan dengan gaya coolnya dengan kedua tangan yang dimasukkan ke saku celananya. Ini kosanmu? Tanya Smith, setelah sampai di sebuah rumah kecil dan nampak kumuh di luar. Tapi sangat rapih di dalamnya. Iya Tuan, ini kosan saya. Kecil sekali, apa nyaman tinggal di tempat sekecil ini? Tanya Smith heran, bagaimana bisa Amelia tinggal di ruangan sekecil ini? Bahkan luasnya saja setengah dari ruangannya di kantor. Nyaman gak nyaman sih, tapi mau gimana lagi? Daripada tidur di jalan. Ucap Amelia, dia membuka sepatunya dan masuk mendahului Smith yang masih memerhatikan sekitar kosan gadis itu. Tuan mau minum kopi atau teh? Tanya Amel saat Smith sudah masuk dan duduk di karpet bulu. Bahkan tak ada sofa atau kursi di sini, kalaupun ada pasti akan tambah sempit. Teh hangat, jawab Smith, dia masih anteng celingukan memerhatikan sekeliling ruangan ini. Tak lama, Amelia kembali dengan secangkir teh hangat. Saya permisi dulu sebentar Tuan. Amelia meninggalkan Smith yang masih duduk di karpet, Amelia ingin mencuci muka dan berganti pakaian. Permisi, ucap seorang ibu-ibu dari luar. Ya, siapa? Jawab Smith. Saya ibu kosan, Amelianya ada. Lagi di kamar mandi, ada perlu apa? Tanya jungkok datar. Saya mau menagih uang kosan, sudah jatuh tempo. Jawab ibu itu, sambil curi-curi pandang ke arah Smith. Berapa? 650.000 Pak. Jawab ibu itu. Saya bukan bapakmu, ini saya bayarkan. Smith memberikan uangnya,
dan ibu kos An segera menerimanya lalu pergi dengan raut wajah kesal. "Tuan mengobrol dengan siapa?" tanya Amel, dia sudah berganti pakaian dengan pakaian rumahan. Smith tak langsung menjawab, dia mematung memerhatikan Amelia dari atas sampai ke bawah, benar-benar cantik alami. Amelia yang diperhatikan seperti itu, tersipu malu. Tadi ibu kos An nagih uang bulanan. Terus dia kemana sekarang? Tanya Amelia celingukan keluar mencari ibu itu. Sudah pergi setelah mendapat uangnya. Tuan membayarnya? Tanya Amelia dengan wajah terkejutnya. Memangnya kenapa? Harusnya Tuan tak perlu repot-repot mengeluarkan uang hanya untuk membayar uang kosan saya. Ucap Amelia, lalu ikut duduk di depan Smith. Gak repot kok, lagian kamu kan gadisku. Wajah Amelia memerah saat mendengar Smith menyebutnya gadisnya. Sudah petang, saya pulang dulu. Besok saya tunggu jawaban kamu. Ucap Smith lagi bangkit dari duduknya, dan pergi keluar setelah memakai sepatu hitam mengkilatnya. Hati-hati di sini, jangan nakal. Peringat Smith, Amelia hanya mengangguk pelan. Menjawab pun bingung harus apa, jadi diiyakan saja agar pria itu cepat pergi. Setengah jam setelah Smith pergi, ponsel Amelia kembali berdering berisi panggilan dari kampung. Halo Ma. Halo Mel, maaf Mama mengganggu waktu istirahat kamu nak. Tapi keadaan Bapak semakin buruk. Ucap Mama Amelia di seberang telepon. Bawa Bapak ke rumah sakit ya Ma, pokoknya berikan perawatan yang terbaik, Amel transfer uangnya besok. Amelia janji Ma. Baik nak, Mama mau siap-siap bawa Bapak kamu ke rumah sakit. Ucap mamanya dengan nada suara yang terburu-buru. Hati-hati ya Ma, maafin Amel gak bisa pulang. Gak apa-apa nak, kamu yang fokus kerjanya. Ucap mamanya, lalu panggilan pun terputus. Amelia termenung, pikirannya kembali melayang. Hanya syarat dari Smith lah jalan terakhirnya saat ini. Dia menawarkan sebuah hubungan yang memalukan menurutnya, tapi tak ada jalan lain, dia harus menerimanya dan siap dengan segala konsekuensinya. Yang terpenting bapaknya bisa sembuh dan keluarganya di kampung hidup berkecukupan.